selamat datang di Tarot Miss M. Kita lakukan love reading lagi ya, bacaan seputar cinta, hubungan. Kali ini kita dengan tema siapa sih yang datang pada kamu di bulan Juli. Nih, di bulan Juli. Karakternya dia seperti apa, ciri-cirinya dia seperti apa, kemungkinan dia akan datang di bulan Juli dan dia punya tujuan serta maksud tertentu. Kita akan coba lihat tujuan dan maksud tertentunya dia yang datang pada kamu di bulan Juli itu seperti apa, Leo. Tapi Leo, yang perlu dipahami karena ini pesannya sangat spesifik ya, sangat general, sangat umum, tidak semua Leo akan mendapatkan pesan ini, tidak akan Leo semuanya mengalami ini. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu masing-masing saja, karena ini energinya sangat general. Baiklah, personal reading berbiaya, kamu bisa chat nomor WhatsApp di sepanjang video. Ada paket-paket yang sudah disiapkan sama adminnya, kamu tinggal chat saja. Kalau misalnya ingin melakukan personal reading. Sementara untuk yang pengen tahu video-video lain juga dibantu Miss M untuk berkembang di sosial media, mulai dari Instagram, TikTok, namanya sama, Tarot Miss M, Instagram, TikTok. Juga ada Facebook fanpage ya. Ditonton juga video-videonya di sana. Facebook fanpage Tarot Miss M. Di-follow, setelah disuka, di-follow atau diikuti. Baik, Leo, sekarang kita akan coba lihat langsung ke karakter seseorang yang datang pada kamu, Leo, di bulan Juli. Siapa sih yang tiba-tiba datang pada kamu? Dia berdiri di depan pintu kamu dan langsung mengetuk pintu kamu. Bisa pintu rumah, bisa pintu apartemen, atau bisa pintu kos-kosan ya. Kita lihat. Oke. Wow. Saya lihat dia adalah seseorang yang mungkin saja pernah menjauh dari kamu. Dia seseorang yang gak suka terikat. Dia seseorang yang ya intinya mau seneng aja gitu. Seseorang yang selama ini kemungkinan datang dan pergi, kemungkinan berjanji tapi mungkin jarang ditepati. Dia suka berjanji tapi jarang ditepati. Bisa saja dia sebenarnya suka berkomitmen di sana sini ya, Leo, karakternya dia. Gampang banget gitu loh dia berkomitmen, jadian di sana, jadian di sini. Gampang banget dia berjanji. Tetapi saya melihat ada sebuah pencapaian. Kemungkinan hidupnya berkecukupan. Kemungkinan dia ini adalah orang yang mampu. Orang yang hidupnya lebih baik lah dari kamu mungkin, Leo ya. Duit dia ada, sudah mapan, ibarat dia duduk aja, dia tinggal menikmati gitu loh. Tetapi ada juga sebagian di antara dia, Leo, yang karakternya itu gampang bosan. Jadi ketika dia itu bosan, akhirnya dia melakukan sesuatu yang hal itu tadi untuk menghilangkan kebosanannya. Dia datang, kemudian dia pergi. Dia berjanji, lalu dia tidak bisa menepati. Seperti itu. Oke. Gampang bosan lah intinya dia gitu. Ini orang gak pernah kehabisan ide ya, saya lihat. Ini orang gak pernah kehabisan ide. Di otaknya tuh selalu ada aja ide untuk bisa meluluhkan hati seseorang. Dia selalu punya cara gimana untuk bisa mendekati seseorang. Kita lihat energinya. Knight of Wands. Ya. Knight of Wands ini adalah seseorang yang gak bisa dikekang ya. Kenapa dia gak bisa dikekang? Dia adalah seseorang yang selalu ingin pergi, selalu ingin berubah. Gak bisa ada di situasi yang sama, meskipun dia juga terkadang untuk melakukan sebuah perubahan itu juga agak mikir. Agak mikir juga dia gimana caranya untuk melakukan perubahan. Tetapi ini gak lama. Dia gak suka stay di satu tempat dalam durasi yang lama. Dia selalu ingin ada sesuatu yang baru. Kreatif banget ini orang. Lalu saya melihat dia juga
karakter orangnya ini Leo penyayang ya, penyayang keluarga. Dia deket sama keluarga. Keluarga siapa aja, baik keluarganya dia maupun juga keluarga orang yang lagi deket sama dia. Keluarga temennya pun dia juga tahu lah, kenal gitu, deket juga. Nggak tahu kenapa ya. Dia selalu orang yang bisa bikin nyaman, bisa bikin hidup suasana gitu loh. Menghidupkan suasana, nggak sepi kalau ada dia. Karakter orangnya seperti itu. Apakah dia orang yang sabar? Ya otomatis dia orang yang sabar. Kenapa? Karena ketika dia bosan dengan sesuatu, dia nunggu gitu ya. Dia ini nggak lantas mencurahkan emosinya untuk melakukan sesuatu yang seperti apa secara terburu-buru. Karena dia punya strategi, dia punya cara. Dia tahu bagaimana caranya untuk meluluhkan hati orang. Dia tahu gimana caranya untuk membuat orang itu jatuh cinta. Dia orang yang sangat sabar sih saya rasa. Itu ya. Oke. Kita lihat, dia pun juga ada bakat penyembuh ya, maksudnya. Kenapa dia ini bisa disenengin sama banyak orang dengan adanya Ten of Cups ini? Karena dia termasuk pendengar yang baik saya rasa. Nah itu strateginya dia juga. Dia bisa jadi teman curhat yang enak. Bakat penyembuh ya. Bakat gombal juga nih saya rasa. Oke Leo, kita lihat apa tujuannya ya sama kamu ya. Kenapa dia datang ke kamu? Meminta bantuan kah? Atau mungkin ya kita lihat dulu deh. Oke. Aha. Lalu di sini saya melihat oke. Dan kita lihat kartu di belakangnya. Ini sih saya melihat dia memang butuh bantuan ya Leo ya sepertinya. Dia sepertinya butuh bantuan nih saya rasakan. Tujuan yang pertama dia itu pengen bernostalgia sama kamu. Mengenang masa-masa lalu lah. Mengenang masa-masa yang udah berlalu. Sharing sama kamu. Tujuannya hanya sekedar itu awalnya. Ya. Mengingat masa-masa dulu. Masa kecil kalian berdua. Mungkin masa kedekatan kalian berdua atau apalah. Entah masa apa yang ingin dia kenang sama kamu. Bernostalgia kayak gitu. Tetapi kemudian lambat laun ada sesuatu hal yang dia mulai yang membuat dia jadi ke-trigger kayak setelah dia banyak ngobrol, banyak curhat, banyak sharing sama kamu, mungkin dia itu kayak melihat Leo yang diajak ngobrol itu udah bukan Leo yang dulu. Jadi ini dia melihat kamu itu udah mulai mungkin secara pemikiran, mungkin secara pencapaian, bisa jadi mungkin Leo yang kamu sekarang ini lebih dewasa, nggak childish lagi mungkin gitu ya. Akhirnya dia mulai ada pertimbangan nih, kayaknya kamu cocok untuk dijadiin pasangan ya. Kayaknya kamu cocok untuk mendampingi dia. Kamu adalah orang yang cocok untuk dia. Saya melihat The Hierophant di sini, mungkin ini bisa jadi pembicaraan, hanya sekedar pembicaraan, tapi bisa saja ini memang di bulan Juli itu dia ngajak kamu untuk married atau tunangan atau apapun, atau lamaran atau apapun. Ya. Dia siap untuk memikul tanggung jawab. Dia mengambil tanggung jawab besar dan dia siap untuk mengambil resiko. Dia siap untuk berkorban. Saya nggak tahu apakah ini hanya janji-janjinya dia, tetapi di sini tujuannya dia seperti itu. Awalnya dia mungkin hanya iseng aja ya, hanya ingin ketemu bernostalgia gitu, tapi setelah dia ngobrol sama kamu kok akhirnya cocok. Dia mempertimbangkan nih untuk ngajak kamu ke satu hubungan yang lebih serius. Nah, dia siap untuk mengambil resiko, dia siap untuk bertanggung jawab. Bahkan di sini saya melihat dia dapat perspektif baru loh soal kamu Leo. Cara pandangnya
dia ke kamu itu udah beda, udah nggak kayak cara dia melihat kamu Leo yang dulu gitu. Apakah dia bisa dibilang terpikat? Saya rasa di sini dengan adanya kartu Three of Wands dan The Moon, dia merasa perubahan kamu ini, kamu bisa diajak untuk membicarakan masa depan. Kamu bisa diajak untuk mengarungi kehidupan masa depan, percintaan masa depan, kayak gitu. Ini pandangannya dia udah beda nih ketika dia ketemu sama kamu dengan awal tujuannya hanya bernostalgia atau hanya sekedar sharing dan ngobrol aja. Dan dengan energi The Moon saya rasa dia lebih mengandalkan intuisi ya. Dia mengandalkan intuisi dan dia ngerasa bahwa kamu berubah dan dia pun juga ikut ke-trigger berubah gitu. Ada sesuatu hal yang masih menjadi misteri dan masih membuat dia penasaran tentang kamu Leo. Saya nggak tahu apa, tetapi di sini ada hal yang membuat dia itu jadi kayak kepo, pengen tahu. Karena kamu ini orangnya misterius menurut dia. Ada sesuatu yang misterius yang membuat dia jadi penasaran. Leo yang sekarang ini kok begini ya, kok nggak kayak dulu. Nah itu dia. Oke. Tergantung dari bagaimana kamu menyikapi dan menanggapi dia Leo ya. Pembacaan ini bukan untuk mempengaruhi kamu, tetapi paling tidak kamu bisa punya insight tentang seseorang yang datang dan tujuannya. Children, healing family issues, dan di sini ada finances and career. Pesan untuk kamu Leo. Mungkin karena memang kamu sudah tidak lagi childish seperti dulu. Kamu sudah bersikap seperti Leo yang sekarang, sangat dewasa. Bisa saja ini sebenarnya teman kecil kamu, sahabat kamu di sekolah dulu atau di kampus atau seperti apa. Makanya ini terkait hubungan cinta kamu itu sebenarnya terkorelasi atau terkoneksi dengan anak-anak. Ya kamu kenal sama dia udah lama banget, udah sejak kalian anak-anak gitu ya. Makanya Leo dia melihat kamu itu sekarang udah beda, udah nggak kayak dulu, udah nggak childish lagi. Bahkan ada sebagian dari Leo di sini yang keluarganya broken home, tetapi kamu bisa lebih dewasa menyikapi itu. Itu yang membuat dia itu kayak terkesima atau mungkin bisa kok Leo yang sekarang jadi begini banget gitu ya. Di urusan finances and career, saya rasa Leo juga punya pencapaian di sini. Kamu udah bukan Leo yang dulu jobless, yang dulu lontang-lantung ke sana sini, enggak. Tapi sekarang ini urusan finansial dan karirnya Leo itu udah lebih baik. Makanya dia ngelihat kamu dulunya enggak seperti sekarang, kondisi keuangannya, pencapaian kamu itu enggak seperti sekarang, tapi kok sekarang kamu udah lebih baik ya. Nah, bahkan kamu juga meskipun dari keluarga broken home, kamu udah bisa survive, mandiri dan lain sebagainya. Di sini dia merasa, kayaknya Leo ini bisa nih dijadikan pasangan ke depan, kayak gitu. Oke, saya rasa ini pesan untuk Leo yang datang di bulan Juli serta tujuannya. Semoga kamu enjoy dengan bacaan ini. Silahkan di like videonya, subscribe dan klik loncengnya buat yang baru mampir agar channel ini terus berkembang. Kita ketemu di pembacaan berikutnya.